Nah, materi yang saya bawakan adalah larutan. Pengertian dan contoh larutan. Dalam kimia, larutan merupakan campuran homogen yang terdiri dari dua zat atau lebih. Nah, zat yang jumlahnya yang lebih sedikit di dalam larutan disebut zat terlarut atau solut. Zat yang jumlahnya lebih banyak daripada zat-zat lain disebut pelarut atau solvent. Komposisi zat terlarut dan pelarut dalam larutan dinyatakan dalam konsentrasi larutan. Nah, proses pencampuran zat terlarut dan pelarut membentuk larutan disebut pelarutan atau solvasi. Nah, contoh larutan yang umum dijumpai. 1. Padatan yang dilarutkan dalam cairan, seperti garam yang dilarutkan di air dan gula yang dilarutkan di air. Gas yang dilarutkan dalam cairan, contoh karbon dioksida dan oksigen di dalam air. Ketiga, larutan padat, yaitu alloy semacam campuran logam dan mineral tertentu. Nah, konsentrasi larutan. Komposisi zat terlarut dan pelarut dalam larutan dinyatakan dalam konsentrasi larutan. Secara kualitatif dibedakan menjadi dua. Pertama, larutan encer dan larutan konsentrat atau larutan pekat. Nah, larutan encer ini jumlah zat yang terlarut yang ada relatif sedikit. Sedangkan larutan pekat jumlah zat terlarut yang ada relatif besar. Contoh satuan konsentrasi seperti molar, molal, bagian per juta, part per milion, dan ppm. Ketiga, jenis-jenis larutan. Larutan tak jenuh, yaitu larutan yang mengandung solut atau zat terlarut kurang dan yang diperlukan untuk membuat larutan jenuh, atau larutan yang partikel-partikelnya tidak tepat habis bereaksi dengan pereaksi atau masih bisa melarutkan zat. Kedua, larutan jenuh, yaitu suatu larutan yang mengandung sejumlah solut yang larut dan mengalahkan kesetimbangan dengan solut padatnya, atau larutan yang partikel-partikelnya tepat habis bereaksi dengan pereaksi. Itu disebut zat dengan konsentrasi maksimal. Ketiga, larutan sangat jenuh, yaitu larutan yang mengandung lebih banyak solut daripada yang diperlukan untuk larutan jenuh, atau larutan yang tidak dapat lagi melarutkan zat terlarut sehingga terjadi endapan. Nah, di sini dapat dilihat konsentrasi larutan dan satuan-satuannya, serta beberapa contoh jenis larutan dan zat pelarutnya, dan apa itu elektrolit kuat, lemah, dan non-elektrolit, serta penjelasan dari larutan dan konsentrasi.